warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wa hdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin amma ba'du. Tema utamanya tentang wakaf ibtidah. Mungkin udah pada ini ya, udah pada mafhum lah insyaallah tentang wakaf ibtidah ini. Ada yang perlu ditanyakan? Masya Allah, apa-apa belum apa-apa udah kita ditodong. ya kan? Diskusi Jadi sudah langsung bertanya. Ini mau sharing sedikit tentang apa sih ya? Ya mungkin nggak terlalu menarik sih judul yang Nek angkat ini. Cuman sepertinya untuk sebagian orang ini lumayan penting. Jadi kan judul skripsi ini tuh wakaf lazim dalam Al-Quran. Wakaf lazim itu kan tanda wakaf yang ditandai dengan huruf mim. Nah, itu kan sebagian orang termasuk Nik pribadi dulu tuh memahaminya kalau mim itu wajib. Kalau misalkan kalau misalkan nggak berhenti berarti kita dapat dosa. Nah, karena kan di pengertiannya itu pengertiannya itu wajib berhenti kan gitu. Jadi kan istilah wajib juga kan kalau wajib yang kita ketahui yang umumnya itu kan wajib ya harus dikerjakan, kalau nggak dikerjakan dapat dosa seperti itu. Tapi pas ketemu Mushaf Madinah itu kan kita temukan banyak perbedaan. Ada banyak perbedaan tanda wakaf termasuk wakaf lazim juga. Jadi ini langsung apa ya? Aslinya nggak terstruktur ini ngomongnya. Dalil yang menjadi dasar tentang ilmu wakaf ibtidah itu Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4, mungkin udah pada mafhum, di buku Maisuro juga udah banyak. Waratilil Qur'ana tartila. Kemudian Sayyidina Ali memahami atau menjelaskan bahwa tartil yang dimaksud adalah membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui hal ihwal waqaf. Jadi bukan hanya bahasa Arabnya ma'rifatul tajwidul huruf, ma'rifatul wuquf. Ya. Jadi enggak sebatas tajwidnya aja, tapi ma'rifatul wuquf. Jadi mungkin di sini yang kadang-kadang dilupakan sebentar lah, ma'rifatul wuquf. Kemudian dikuatkan oleh Imam Abu Hatim pernah bilang juga, man lam ya'rifil waqfa lam ya'lamil Qur'an. Barang siapa yang belum mengetahui tentang wakaf maka dia belum mengetahui tentang Al-Quran. Kemudian hadis yang menjadi satu dasar juga. Kemudian hadis ini menjadi dalil bahwa setiap akhir akhir ayat adalah wakaf hasan. Itu bagi sebagian orang, bagi sebagian ulama yang memegang hadis ini sebagai dalil bahwa setiap akhir ayat itu adalah wakaf hasan. Tapi juga ada yang bukan hasan, tapi tidak mengharamkan untuk berhenti. Cuman lebih baik lanjut kalau misalkan ada kesinambungan ayat dengan ayat selanjutnya. Ini udah masyhur juga tentang itu, tentang Nabi ketika membaca surat Al-Fatihah itu berhenti di setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin gitu kan. Kemudian apa lagi? Perkembangan wakaf ibtidah. Oh iya. Jadi dulu itu belum ada ya, seperti yang kita ketahui. Dulu itu kan apalagi wakaf ya, apalagi tanda wakaf. Kayak misalkan harokat dan lain sebagainya itu kan
sekarang baru resmi aja. Pun dengan tanda wakaf dan dulu nggak ada tanda wakaf, tapi ilmu tentang wakaf ibtidah itu sudah ada cikal bakalnya dari masa Rasulullah. Tapi waktu itu masih secara lisan, talaqi syafahi langsung dengan Rasulullah. Itu. Terus ada juga hadis yang menjelaskan tentang ada orang yang berkata terus berhenti tidak pada tempatnya. Lupa ini nggak nyantumin bahasa Arabnya. Artinya barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya maka telah diberi petunjuk, dan yang mendurhakai keduanya. Titik. Itu kan kayak apa ya? Salah paham gitu ya. Berarti yang menaati Allah itu, yang menaati maupun yang mendurhakai Allah dan Rasulullah itu berarti sama-sama diberi petunjuk gitu kan. Kalau misalkan wakafnya itu di situ dan nggak dilanjutin lagi. Terus kata Nabi, seburuk-buruknya pembicaraan itu Anda. Maka pergilah dan lanjutkan dengan perkataan yang biar nggak salah paham. Barang siapa yang mendurhakai keduanya maka telah tersesat. Terus baru pada masa sahabat dan tabi'in mereka mempelajari wakaf secara lisan. Kemudian ketika masa tabi'in atau pembukaan, wakaf ibtidah mulai ditulis. Baru tuh tahun berarti abad kedua Hijriah. Sebenarnya masih ada pertanyaan sih. Kan kalau waktu masa sahabat itu di lisan. Tapi ketika masa tabi'in itu belum tahu gimana prakteknya itu, tapi belum tahu gimana jawabannya. Katanya ada di tesisnya Istik, cuman belum bisa baca, nggak bisa di-download apa tesis beliau. Terus ada minimal. Oh iya, wakaf udah mafhum juga ya, insya Allah. Ikhtibari, intirori, ikhtiari. Nah di sini ada pengertian wakaf ikhtiari. Pas wakaf ikhtiari ini baru terbagi ada 5 tingkatan. Ada tam, ada kafi, ada hasan, ada qalbih, ada akbah. Jadi yang pertama wakaf tam, yang harus digarisbawahi. Wakaf tam itu berarti sempurna. Sempurna dalam hal apa? Dalam lafaz dan makna. Ada lafaz, ada makna. Jadi sempurna dari sisi lafaznya, maksudnya setelahnya tidak ada kaitan, apa itu atof lah atau apalah, dari sisi nahwiyah mungkin. Terus dari maknanya. Jadi kalau wakaf tam itu sempurna baik dari segi lafaz maupun makna. Ketika berhenti di ayat 4 surat Al-Fatihah misalkan, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan kalau di ilmu balaghah juga udah beda ya. Tadinya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin sedang menggambarkan apa ya? Domirnya kan kayak huwa gitu. Terus iyyaka tiba-tiba gitu kan. Insyaallah mafhum lah seperti itu. Jadi itu masuk ke wakaf tam sempurna. Terus ayat selanjutnya contohnya waulaika humul muflihun. Titik. Terus ayat lanjutannya kan sudah menceritakan konteks lain. Jadi dan di situ nggak ada kaitan antara makna dan lafaz. Kemudian lanjut ke wakaf kafi. Nah, kalau wakaf kafi ini masih ada kaitan makna, tapi sudah tidak ada kaitan lafaz. Kalau tadi tam, makna dan lafaz itu udah sempurna. Kalau kafi masih ada makna, ada kaitan, cuman sudah tidak ada kaitan dengan lafaznya. Tapi kalau maknanya masih bersambung, masih berhubungan. Dan wakaf hasan. Wakaf hasan ini maksudnya baik. Jadi
intinya kalau yang Nik pahami, meskipun masih ada kaitan makna maupun lafaz, tapi tidak merubah makna, tidak merubah atau tidak merusak, baik secara makna maupun secara lafaznya, meskipun masih bersambung, itu masuk ke wakaf hasan. Kalau di contoh ini kan, alhamdulillah, terus berhenti. Kalau misalkan mau lanjut, maka harus diulang lagi di awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sering kita praktekkan. Nah, wakaf qabih mafhum insyaallah. Wakaf akbah juga. Kalau klasifikasi tidak, itu ngikut ke klasifikasi wakaf ikhtiar. Ada 5 juga. Tam, kafi, hasan, qabih. Ada 4. Nah, terus ke diskursus, ke pembahasan khusus tentang wakaf lazim. Wakaf lazim ini yang entah si awalnya siapa yang memberi tanda wakaf lazim, tapi yang terkenal itu yang memberi wakaf lazim diantaranya itu As-Sajawandi. Jadi kan ada ulama-ulama terkenal, ulama-ulama ahli di bidang wakaf ibtida dan merumuskan tanda wakaf itu diantaranya As-Sajawandi. Nah, menurut As-Sajawandi, malawas walaturfahu wayyarul marom wasyana ma'nal kalam. Wakaf lazim itu sesuatu berhenti membaca yang ketika kita melanjutkan maka akan merubah maksud dan merusak pembicaraan. Itu lazim, bisa dipahami dari katanya. Terus masalahnya itu banyak yang memahami wakaf lazim ini dengan keharaman secara mutlak, dengan pemahaman seperti pemahaman fikih. Jadi kalau misalkan ya tadi seperti yang tadi disinggung di awal, kalau misalkan lanjut itu kayak dapat dosa. Kalau misalkan berhenti dapat pahala. Jadi ketika ada wakaf lazim maka harus banget berhenti. Itu pemahaman sebagian orang. Terus padahal kan seperti dijelaskan oleh Imam Ibnul Jazari kan walaisa fil Qur'ani min waqfin yajib wala haramun ghairu malam. Tidak ada pada dasarnya itu tidak ada wakaf wajib dalam Al-Qur'an. Tidak ada juga wakaf haram yang tanpa sebabnya. Jadi pada intinya tanda wakaf itu salah satu ikhtiar ulama untuk mewanti-wanti pembaca Al-Quran, terutama orang awam, salah berhenti dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau misalkan tidak sengaja, itu sebenarnya tidak apa-apa, kecuali dalam tanda petik disertai dengan keyakinan. Gitu. Pada intinya mah menjaga makna. Udah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Takut banget ya. Tadi yang apa katanya Ibnul Jazari itu di halaman berapa ya? Halaman 35. 35. Mohon koreksinya. Itu Fitri udah masuk belum? Fitri, Si Fitri. katanya. Maaf Fitri. Terima aku dong katanya. Iya maaf. Gak tahu. Dari tadi kali ya. Yang Arabnya di mana sih, Nik? Yang katanya Ibnul Jazari? Halaman 35. Ketemu nggak? 35. Kok di sini? Di PDF itu halaman 35 bukan? Oh, di PDF-nya yang 35. Iya. Assalamualaikum guys, maafin ya telat. Oh
Pulang Anda, pulang. Pulang, harap Takutnya pulang. Halaman 37, Neng. Alah, 37. baru gabung ditinggalin. udah dipesan lagi. Baik, yang kurang-kurang. 37. Ini apaan udah mulai dari mana nih? Udah di mana? Harus selesai presentasi. Anda Seriusan demi udah selesai presentasi. Udah selesai. Oke. Udah selesai diskusi juga, Pipiu. enak aja. Mari silakan, ada yang mau menanggapi silakan. Tunggu guys. dulu ya. Aku nggak pakai muka. Aku mau dong. Assalamualaikum. Ya, Suaraku jelas nggak? Iya jelas. jelas. Kepental-pental lagi kayak kemarin. Kasihan sih kemarin. Lagi sering trouble soalnya sinyalnya. Oke, Gimana, bismillah. Makasih banyak nih sudah memaparkan dengan gitu jelasnya. Mohon maaf ya nanti kalau ternyata yang aku tanyain ternyata sempat udah dijelasin. Mohon maaf mungkin tadi luput dari pendengaran atau lagi nggak fokus. Gini, kalau aku pribadi mungkin lebih ke ini ya, ke realita di masyarakat seperti apa gitu. Nah, ini kan wakaf ibtidak. Aku dulu pernah sempat ditanya sama temen ya, ngobrol sih, diskusi kecil gitu. Dia, ini nggak denger ya suaraku, nyampe kupingnya ditempelin gitu. Ya, ini gak pakai headset. Gak apa-apa, lanjutin aja. Oke, gini, jadi dia itu sempat mendapati, nah, kan, bener kan? Nge-lag ya tadi, sorry. Aku tutup dulu deh kameranya biar agak ini. Kalau suaranya sih lancar, cuma apa sih gambarnya yang putus-putus. Oke, ya, alhamdulillah lancar. Gini, jadi temanku ini sempat ketemu ya, mendapati seseorang yang dia itu baca Quran, terus kemudian wakaf ibtidaknya itu mendasarkan atau berpatokan pada murotal gitu. Jadi ketika ditanya kenapa berhenti di sini gitu misalkan, sedangkan dalam mushaf sendiri itu nggak ada tanda wakafnya, atau mungkin bahkan dia nggak mengulang dari lafaz sebelumnya ya, yang biasanya kita lakukan ketika berhenti pada ayat yang memang nggak ada tanda wakafnya. Terus dia alasannya ini saya niru ya, atau mungkin saya dapat dari merotal ya kayak gini gitu, masa mau disalahin gitu kan. Mungkin bahasa simpelnya seperti itu. Nah akhirnya yang barangkali nggak cuma dia ya, mungkin di tempat lain pun juga nggak memungkinkan untuk kita mendapati seperti itu juga. Nah di sini ya mungkin yang perlu perhatian gitu. Akhirnya persoalan wakaf ibtidak, terus kemudian berhenti pada sebuah ayat ya, entah di tengah ayat, entah dalam suatu lafadz itu nggak mempertimbangkan makna lagi, barangkali ya, mungkin seperti itu. Akhirnya hanya mendasarkan kepada sebuah murotal. Nah, mungkin itu juga benar sebenarnya ya. Gimana ya maksudnya tuh nggak bisa disalahkan juga, karena tentunya para qori ya, para yang membaca murotal itu pun pasti kan juga sudah mempertimbangkan ya, ini wakaf tidaknya gitu. Tapi seringkali kita temukan juga itu memang ijtihadnya masing-masing ya, karena wakaf tidak kan juga kembali ke ijtihad gitu. Nah ini gimana nih, maksudnya pendapat teman-teman gitu, ketika dihadapkan pada problem seperti itu, dan mungkin ada nggak sih solusi ya, atau mungkin sikap kita untuk bisa lebih mengajak ya, atau mungkin lebih perhatian lagi nih kepada wakaf ibtidak secara di tengah-tengah masyarakat yang mungkin kondisinya berbeda-beda.
Ditangkap nggak omongan yang mungkin rada Ya. ngelantur tadi ya? Iya ditangkap. Silakan nih. Nik dulu ini. Iya, kan presentatornya, ntar yang lain nambah. Ya, memang sih. Malah dulu tuh ada yang ngaji, maksudnya nanya apa gimana ya? Apa dia nanya terus Nik jawab, apa Nik nemuin terus Nik ingetin gitu ya? Jadi ngaji Quran. Cuman berhentinya itu terserah dia karena dia paham bahasa Arab gitu. Alasannya itu kan itu yang penting maknanya kan. Tapi kan di sini nggak ada itunya Kak, nggak ada tanda wakofnya. Oh gitu. Ya itulah intinya. Ya iya. Jadi kalau menurut Nik, gimana ya? Memang sih ijtihad. Cuman kalau misalkan nih, misalkan nggak penting-penting amat gitu, nggak mungkin kan banyak kitab-kitab ulama yang membahas wakaf tidak ini. Dan itu memang banyak banget pembahasannya, banyak kitab yang membahas. Bahkan penelitian tentang tanda wakaf, maksudnya tentang wakaf tidak ini kan jadi diskursus khusus disertasinya Pak Fahru Razi, bukan menyoal tanda wakaf. Itu kan membahas tanda wakaf juga, beserta permasalahan di dalam. Jadi kalau masih bisa diingetin, ya ingetin aja. Maksudnya kalau yang Nik amalin, yaitu ngikutin tanda wakaf yang ada di mushaf kita masing-masing. Seperti itu. Tapi nggak juga menyalahkan kalau memang misalkan berbeda. Yang salah itu yang ngarang. Kalau menurut Nik ya, yang ngarang berhenti sampai merusak makna gitu. Tapi kalau memang nggak paham, ya udah gimana lagi. Aku mau nimbrung. Tadi kan kalau kita mengacu, nah sebenarnya pembahasan wakaf ibtidah ini kan memang harus ketika kita sadar bahwa kita itu bukan orang yang tahu secara gramatikal gitu kan, karena fokusnya adalah menjaga kesempurnaan makna gitu kan. Nah, jadi ketika kita orang yang masih awam, otomatis kita harus bertaklid dengan mengikuti tanda-tanda yang sudah dirumuskan oleh ulama gitu kan. Apa sih? Tunggu dulu. Jadi harus kita bertaklid dengan tanda-tanda yang sudah dirumuskan oleh ulama gitu. Tapi kalau kemudian kita mengacu tadi sama katanya Ibnul Jazari kan, bahwa tidak ada wakaf wajib gitu kan di dalam Al-Quran, itu kan seperti dan juga tidak ada wakaf haram selain dengan hal-hal yang memang menyebabkan rusaknya makna gitu. Itu kan sama dengan statement beliau bahwa perkara wakaf ibtidah ini memang sangat murni ijtihadi. Buktinya saja kan tanda-tanda di dalam setiap mushaf itu kan beda-beda toh, antara yang Mesir dan lain sebagainya, sampai yang mushaf Indonesia pun juga beda-beda gitu. Nah, kalau kayak gitu tadi aku sebenarnya ada bingungnya gini. Kalau misal tadi yang alasannya yang temennya Nick itu ya, aku berhentinya ini karena kan aku udah paham bahasa Arab nih. Aku sudah, yang penting kan menjaga makna gitu kan. Nah, apakah kita di dalam berwakaf ibtidah itu ada selain keharusan untuk menjaga makna, juga sama seperti ini kiroat gitu. Kita tuh harus mengikuti, misal kalau emang kiroatnya asim, nanti wakaf ibtidahnya ketika mushaf itu menggunakan hitungannya adani misal, kita juga harus mengikuti gitu, harus bertaklid kepada beliau. Ataukah kalau permasalahan wakaf ibtidah ini yang nggak sewajib kiroat bertaklidnya gitu. Kan kalau semisal ternyata ya wakaf ibtidah ini kan memang ijtihadi ranahnya. Aku itu yang rada bingungnya, anggaplah semisal kita memang sudah tahu lah ya, semisal sudah tahu nih secara gramatikal, ya kalau kita berhenti di sini sudah wakafnya hasan sih sebenarnya, atau enggak kafi sih di sini sebenarnya kayak gitu.
Tapi di situ di Quran yang kita pakai di situ emang gak ada tanda wakofnya. Otomatis kan tadi kayak Nick bilang tuh ngarang gitu kan sebenarnya. Cuma karena kita tahu di sini kalau kita berhenti di sini ini Kafi nih, kalau kita berhenti di sini ini Hasan nih gitu. Nah, di dalam wakaf menggunakan wakaf itidak itu ya kembali lagi tadi ke pertanyaanku tuh. Sebenarnya tetap harus bertaklid walaupun dirasa kita tahu, atau memang poinnya itu adalah seperti Ibnu Jazari tadi, tidak ada kewajiban dan keharaman dalam wakaf itidak selama tidak merusak makna. Jadi yang diusung itu adalah keterjagaan makna. Gimana tuh? Masuk. Ya. Ini ada ini juga sih. Pernah baca disertasi apa tesis ya? Tesisnya Win Jogja kalau nggak salah. Itu mengkritisi mushaf yang berbeda qiraat tapi tanda wakaf sama. Ya. Jadi itu kan nanti berpengaruh dengan maknanya kan. Qiraat Qalun dengan qiraat Hafiz kalau nggak salah yang dibandingkan sama qiraat Wars 3 apa 2 gitu. Begitu. Jadi yang dikritisi itu tanda wakaf, harusnya dikaji ulang. Ini juga jadi PR juga. Maksudnya kalau di riwayat yang kemarin kan pernah kita diskusi tentang mushaf Maghribi ya. Mushaf Maghribi, mushaf Masyarik. Itu kan tanda wakafnya rata-rata pakai Al-Habdi. Pakai Al-Habdi itu pakai shod semua. Enggak ada kayak kita al-waqfu qaf lam mim masih Jawandi kan kalau itu biasanya sependek yang tahu umumnya itu dipakai di Masyrik, meskipun tempatnya berbeda tapi menggunakan tanda wakaf yang sama kan lah, yang seperti kita ketahui. Tapi kalau misalkan di sana itu Maghribi itu kan cuma pakai shod doang, shod semua, dan qiraatnya itu qiraat kayak terstruktur gitu. Kalau Al-Habdi berarti qiraatnya Qalun. Tapi juga kalau di riwayat, kalau di mushaf Saudi itu kan mengeluarkan mushaf Qalun juga ya kalau nggak salah. Iya nggak? Aku kurang tahu. Riwayat Qalun. Tapi kalau nggak salah itu bukan pakai tanda wakafnya Al-Habdi, pakai tanda wakafnya Asy Jawandi. Nah, itu yang dikritik kalau nggak salah di tesis atau disertasi itu. Tapi ini keluar dari pertanyaan Aisyah ya. Kan jadi PR besar itu. Ada apa ya hubungannya gitu. Apa harus konsisten gitu. Maksudnya tapi kalau aku ya melihat fenomena itu nih, maksudnya ketika mushaf Masyarikoh itu kebanyakan menggunakan tanda wakafnya Asy Jawandi atau Asy Jawandi itu, terus ya dengan qiraat-qiraatnya seperti Asyim ya gitu. Sedangkan kalau yang Maghribi tadi Al-Habki terus yang qiraatnya mungkin bisa saja sepertinya itu bukan terus kayak memang pasangannya gitu. Mungkin kebetulan dan kayak mayoritasnya tuh seperti itu. Jadi ketika ternyata ada qiraatnya Asyim gitu ya, qiraatnya Asyim, terus kemudian tanda wakafnya itu menggunakan punya qiraatnya Qalun ya kan, terus tanda wakafnya itu menggunakan punya Asy Jawandi, rasaku itu tidak terlalu ini sih, tidak terlalu berdampak. Maksudnya kira-kira apa coba kalau yang tadi Al-Habki itu kan akhirnya short semua kan, sedangkan yang Asy Jawandi itu ada al-waqfu aula dan ada macam-macamnya kayak gitu. Iya, cuma beda ijtihad. Beda ijtihad gitu. Nah, cuma yang tadi aku sebenarnya belum menanggepin ke yang punya Nadifah tadi ya. Nadifah itu kan yang masalah wakafnya itu karena dia mengikuti murattal kan akhirnya. Ya nggak sih, Dip? Iya, jadi si anak ini kan berhentinya itu ngikutin murattal. Ya kalau si murattal, nah itu
sebenarnya nyambung akhirnya pertanyaanku sama Nadifah nih. Kalau semisal murotilnya ini memang apa namanya mengikuti tanda wakofnya sesuai di mushaf, jadi kan dia bertaklid kan kepada apa namanya ulama yang sudah merumuskan tanda wakaf ini. Tapi kalau semisal murotilnya ini ternyata berbeda dengan tanda wakaf di mushaf alias mengarang sendiri, ya kan? Itu kan kalau kita mau berkiblat ke statementnya Ibnul Jazari, karena memang yang diusung untuk wakaf tidak itu kan adalah menjaga kesempurnaan makna. Tidak ada wakaf haram dan wajib gitu kan selama tidak. Nah, itu kembali lagi ke pertanyaanku, apakah sebenarnya kita itu bisa apa ya? Bisa tergolong sudah orang yang bisa mengarang ya, mengarang wakaf ibtidah sendiri itu kayak apa gitu. Nah Maksudnya itu ya. jangan-jangan ketika kita memang sudah anggaplah kita sudah paham nih nahunya misal ya. Secara gramatika kita tahu gitu. Tapi jangan-jangan yang dimaksud yang dimaksud sama Ibnul Jazari tidak ada wakaf haram dan wajib itu ternyata untuk orang yang memang sudah sangat dalam luas ya, contohnya semisal ahli qiraat gitu ya. Sedangkan untuk orang-orang sejenis kita, walaupun sudah tahu secara gramatikal masih terhitung awam dan harus bertaklid gitu. Berarti kayak ke parameternya apa gitu ya? Parameternya tuh apa? Karena kalau aku baca-baca memang tentang wakaf ibtidah itu kan memang dia itu ranahnya ijtihadi. Sesuatu yang ranahnya ijtihadi itu bisa dilihat ketika pembahasannya itu banyak pembagiannya dan bermacam-macam. Ya kan? Kayak contohnya penghitungan ayat, ya kan? Terus contohnya kayak ya ini pembahasan wakaf ibtidah atau apalagi fikih ya kan, fikih itu kan sangat luas. Nah itu memang karena ranahnya ijtihadi. Tapi kalau kayak contoh-contoh yang ayat ya jenisnya yang untuk yang memang tauqifi, lafadznya bunyi ayatnya itu kan nggak ada sama semua toh, karena memang tauqifi kan bukan ijtihadi. Maksudnya ya alhamdulillahirobbilalamin ya di semua bacaan Al-Quran ya memang alhamdulillahirobbilalamin. Ketika memang ada ada yang perbedaan qiraatnya itu sudah melalui proses penyeleksian kemudian ditetapkan qiraah mutawatirah gitu kan. Nah, tapi untuk kayak tanda wakaf ibtidah terus itu kemarin juga tajwid-tajwidnya itu jenis-jenisnya itu kan juga hasil kreasinya ulama gitu. Nah, ini karena kadang ya sejujurnya aku kadang ngaji itu kadang ngaji aku tuh ngerasa kayak ya nggak apa-apa, karena di pikiranku wakaf itu kan ya untuk menjaga kesempurnaan makna gitu. Untuk menjaga kesempurnaan makna. Jadi ketika memang tidak bermasalah dengan merubah ya tadi itu merubah ya nggak apa-apa gitu. Tapi aku nggak memfatwakan ini ke orang lain ya, ini cuma ketika aku ngaji biasa gitu. Maksudnya aku sesekali kadang tuh emang nggak ngikutin tanda itu loh, tanda wakaf itu loh, tanda wakaf tidak yang macam-macam itu. Aku juga sama. Gitu. Tapi seringnya tuh yang lam alif. Oh iya, nah benar lam alif. Apalagi di ayat-ayat yang pendek-pendek kan, tiba-tiba harus lam alif. Terus kayak gimana gitu, ya kan? Jadi kadang kuasolin. Iya. Ya kalau di Mushaf Standar Indonesia kalau nggak salah emang lagi dibahas yang tanda wakaf tuh. Kayaknya bakal ada revisi kayaknya. Kan kemarin Rasem yang revisi terus sampai ada tarjih. Ini sekarang lagi dibahas tanda wakaf. Wallah alam sih. Kalau MSI itu tanda wakafnya rujuk ke siapa? Asy-Jawandi. Asy-Jawandi juga ya? Asy-Jawandi MSI, Mushaf Madinah juga Asy-Jawandi. Sebenarnya banyak, tapi di Mushaf Standar Indonesia itu dikerucutin cuma ambil 6 tanda. Sebelumnya kan ada berapa? 12 kalau nggak salah, 12 apa 8. Terus tahun 1982 apa 1985 itu
ini apa dirembukin lagi. Jadinya 6. Kalau mushaf Madinah nggak dalam alif. Kalau di mushaf standar Indonesia kan banyak banget, apalagi di akhir ayat. Nah, kalau di mushaf Madinah memang selain tidak menetapkan lam alif juga menganggap di akhir ayat itu ya waqaf hasan. Kalau di mushaf standar di Indonesia kan di akhir ayat itu masih ada aja tanda al-waqfu aula, al-waslu aula, lam alif gitu kan. Karena itu masih mengikuti tanda waqaf mushaf-mushaf sebelumnya. Kan mushaf standar Indonesia kita ini masih apa ya? Bukan masih sih. Tidak bisa kan terlepas dari proses sejarah dulunya. Sejarah dulunya kan mushaf Bombay gitu kan. Mushaf Bombay itu tanda waqafnya kan banyak. Itulah. Mungkin bisa dikoreksi teman-teman. Ya, kalau misalkan tadi kalau misalkan masih memungkinkan untuk mengikuti ijtihad para ulama, ya kita ikuti. Kalau bisa apa ya? Bukan kalau bisa sih. Ya lebih baik mungkin ya bahasanya lebih baik. Cuman tidak apa ya? Tidak saklek harus sampai kayak hukum qiraat atau taklid gitu, enggak sih. Lebih baik. Jadi disesuaikan. Aku tuh kadang soalnya rada mikir gitu ketika aku misal nggak berhenti, ketika berhenti ataupun ya berhenti ya pasti ini berhentinya itu tidak sesuai di tanda wakaf itu, ini aku apa namanya iya bisa iya gitu, bisa nggak ya gitu kayak, tapi ini maknanya nggak berubah kok tetap karena kan ketika aku setelah selesai baca-baca yang punya kamu itu sama beberapa referensi yang lain, loh jadi gongnya dari wakaf gitu ya, wakaf itu ya memang keterjagaan makna dan sasarannya itu orang, kenapa kok ulama akhirnya itu membuat tanda-tanda begitu kan hanya tujuannya adalah untuk menjaga makna dan juga untuk memudahkan orang-orang yang awam gitu kan, yang dia nggak tahu secara gramatikal gitu kan, jadi udah dikasih kayak dienakin gitu, ini kamu berhenti di sini, kamu jangan berhenti di sini kayak gitu kan. Nah tapi kalau semisal memang kita tahu ya kadang gitu, kita tahu nih ini bagus nih, masih bisa aja nih kayaknya berhenti di sini. Terus apa namanya, kadang juga karena habis ngewasol gitu ya, terus tiba-tiba kehabisan tuh nafasnya, terus kayaknya enakan berhenti di sini aja deh gitu daripada yang nggak langsung yang darurat gitu emang sampai habis betul nafasnya. Ya cuma gitu, aku akhirnya pada nanya, ini sebenarnya untuk pembahasan wakaf tidaknya sama seperti qiraat nggak sih? Misalnya kita benar-benar harus taklid gitu, atau yang dipegang teguh itu adalah keterjagaan maknanya gitu. Karena kalau semisal ternyata yang dipegang teguh adalah keterjagaan maknanya, otomatis tadi kayak yang kasusnya Nadifah gitu ya, nggak apa-apa walaupun rotilnya itu berhenti tidak sesuai di tempat wakaf yang biasanya sudah dirumuskan ya kan, yang penting terjaga maknanya, itu nggak apa-apa akhirnya kan, kalau memang ternyata tidak harus taklid gitu. Ada yang pegang al-itqon nggak? Ada nih. Kalau Ibu Istik itu Ada. Kan kalau waktu kita setoran, sini ada yang setoran. Ada. Ini Coba deh bantuin deh buka halaman al-itqon. Coba deh bantu buka al-itqon. Ada nggak? Yang bab apa nih? Yang tentang wakaf halaman 164, 165. Yang komis sama asabi. Beberapa aja. Bantuin dah. 16 al-itqon 164 halaman 164 sama 165. Ini kitabnya kayaknya beda deh. Aku bingung ngartiinnya soalnya. Beda cetakan. Iya beda cetakan. Coba deh kamu screenshot terus kirim grup atau enggak foto nih. Oh, dipakai ini ya? Aja ya. Foto ya? Iya. Foto aja.
Fi ma'rifatul Aku waqfi wal ibtida. jemaahnya soal ngawang-ngawang ragu gitu. Kayaknya jawabannya ada di sini kayaknya. Kopi sama asabi. Udah, kamu udah kirim, Nis. Apa? Nis, bagian apa? Khomis. Ntar masih loading. Al-Khamis qala Ibnu Mujahid. Belum nemu. Ada akan jadi kesempurnaan waktu kecuali ada orang yang ahli qiraat, ahli tafsir, gitu-gitu tuh. Itu yang boleh berijtihad, yang boleh tidak mengikuti tanda yang sudah dibuat. Yang Qola Ibnu Mujahid ini ya? Oh, belum masuk sih di ini. Di aku juga. Nisanya keluar. Ya Allah. Soalnya Belum. Dia sudah terpental. Ketika meninggalkan pertanyaan. oh iya kemudian ini pergi. nih. Yang mana sih yang maksudnya dia? Nih yang aku fotoin ya. Asabi nih. Lia immatil qurra. Apa sih judul an-nawonya? Tidak asabi ya. Ini Karena yang yurai mahasin di bab ma'rifatul ini waqaf wa ibtida, terus kemudian Masuk. di tanbihat. Nah ini ada al-awwal, as-sani, nah ini yang Ya al-khamis. Allah. Ya. Panjang banget. Kalau Ibnu Mujahid itu ya. Iya, Layakumu bitamami fil waqfi Bisa udah masuk lagi belum sih? illa nahwi belum. alim bil qiraat. Alim bil tafsir. Al-Qurtubi wa tahfiz. Ba'daha min ba'd. Alimun bil wadi allati nuzila biha al-Qur'an wala ghayruhu wa kaya ilmu fiqh walihada lam yukfir syahadatul qad indam. Ini khomisnya dari apa ini? Ini khomisnya dari apa sih? Dari pembahasan apa ini? Jadi Judul besarnya maksudnya. Belum masuk lagi yang nge-share. Jadi ini di bab ma'rifatul waqfi wal ibtida, kemudian kan dijelasin apa namanya? Macam-macam contoh dari wakaf ya. Nah, terus kemudian ada tanbihat di sini. Al-awwal ini yang jelasin tentang la yajuzul waqfu 'alal mudhaf dunal mudhaf ilaih. Kayak mungkin semacam Ya nggak boleh kalau punya secara mubtada wakaf. Ya. secara gramatikal jadikan mubtada ada khobarnya, fil ada fa'ilnya gitu ya. Terus kemudian ini sampai pada yang kelima tadi. Katanya Ibnu Mujahid ini. Mm-mm. Bitamami fil waqfi illa nahwai. Alimun bil qiraat, alimun bil tafsir. Wal qasas. La yaqumu bitamami fil waqfi illa Gimana nih maksudnya nih yang Qola Ibnu al-mas'ul. Mujahid? As-sa'il. A'lam. Minal mas'ul. A'lamu minal mas'ul.
Ini kayak semacam ini ya, orang apa namanya, kriteria yang boleh menentukan wakaf sendiri tuh yang paham qiraat, paham tafsir gitu nggak sih maksudnya? Apa gimana sih? Ya gitu. Oh, jadi kalau seperti itu, kalau semisal ini katanya Ibnu Mujahid seperti ini kan tadi ya, la yakumu bidama fil waqfi illa nahwi alimul bil qiraat gitu kan ya. Ini dan seterusnya ini. Kalau kayak gitu jadi qiraat itu menjadi ranah ijtihadi di tengah para ulama saja. Jadi, ya kan? Untuk orang awam, Gimana Kalau gimana? dia alimun bil lughah ya nggak Iya. apa-apa. loh iya, jadi pembahas kok qiraat sih? Wakaf ibtidah, sorry. Wakaf Wakaf ya. ibtidah itu, ya, aku salah. Wakaf ibtidah itu jadi ranahnya ijtihadi hanya di kalangan ulama. Jadi Di untuk di kalangan kalangan orang, kalau yang aku ya. tangkap mah ijtihadinya di kalangan orang yang alim terhadap qiraat, Iya, alim terhadap maksudnya tafsir ulama-ulama kayak Quran gitu. gitu. Heeh. Jadi kalau untuk orang-orang yang masih tidak tergolong ulama, walaupun tahu ya kan, jadi dia harus bertaklid gitu, ya kan? Tapi enggak, di sini lebih luas Jihadinya lagi, ini alim terhadap bahasa. Jadi alim di sini belum tentu ulama loh yang aku tangkap sih. Yang penting dia tuh punya pengetahuan tentang lughah misal. Kalau di sini alimun bil lughah berarti dia punya pengetahuan dong tentang bahasa gitu. Meskipun dia itu bukan ulama gede gitu. Tapi dia ngerti bahasa, ngerti Tapi ini secara banyak loh kriterianya. Alimun bil qiraat, alimun bil tafsir, wal qasasi, Iya. wa takhlis, alimun bil lughah. tapi di sini nggak ada istilah wah gitu loh. Bisa jadi salah satunya doang juga bisa ya enggak Ah, sih? ini istilah ulama ini. Adalah baina nuasa. Kalau kalau yang Nik pahami sih seperti kata Aisyah tadi, maksudnya termasuk syarat-syarat di antara yang bisa tentang ulama wakuf ya ulama ahli qiraat, ulama ahli nahu. Ulama Quran gitu. Iya kan? Soalnya pernah baca juga di kitab lain tentang penjelasan itu, cuma Imam Syafii lupa kayaknya ada di Kalau di sini simpelnya ya yang aku dapat di buku Tajwid Musawwar itu ada dua kaidah. Ada dua kaidah apa tadi? Kaidah waqaf. Yang pertama berhenti di ujung ayat adalah sunnah secara mutlak. Sunnah secara Dalilnya mutlak. dalilnya tadi ya yang Ummu Salamah itu. Terus yang kedua, di dalam Al-Quran tidak ada wakaf wajib atau haram secara syar'i, kecuali wakaf yang merusak makna. Jadi kaidahnya dua itu, berpedoman pada dua kaidah itu. Selama itu tidak merusak makna gitu. Dan itu boleh dilakukan siapa saja jadi. Iya. Ya kalau kita mengikuti, kalau kita pakai mushaf ya, kalau ini pendapat aku pribadi ya. Kalau kita mengikuti wakaf pada mushaf ya itu lebih baik gitu. Tapi kalau kita itu apa ya, kan di situ kan ada itirori, ikhtibari. Yang sering kita pakai itu kan yang itirori itu kan biasanya habis nafas lah, apalah gitu. Kayak gitu. Jadi wakaf Hasan sih sering juga wakaf istirahat sama wakaf Hasan. Wakaf Hasan kan nggak mesti ada tanda wakafnya. Kalau yang Jadi pembagian wakaf sendiri itu kan bagi tiga ya. Ikhtiari, itirori, sama ikhtibari. Terus yang ikhtiari itu ada dua, ghairu jaiz sama jaiz. Terus yang ghairu jaiz itu ada satu, qabih. Kalau wakaf jaiznya dibagi tiga, tam, kafi, sama hasan gitu. Itu yang di Tajwid Musawwar ya. Tapi ada Pembagian. juga yang di Al-Itqan juga ada. Cuma nggak dipeta-petain gini, langsung aja dia tuh. Wakaf dibagi menjadi 3, wakaf dibagi menjadi 5 gitu tuh. Kayak gitu.
Beda-beda, tiap ulama beda-beda pendapat di situ. Wakaf dibagi menjadi berapa? Kalau yang di Al-Itqan. Jadi konklusinya adalah kalau ini ya masih kalau mengacu ke statementnya Ibnul Jazari gitu kan tadi lah tidak ada kewajiban ataupun tidak ada wakaf wajib ataupun haram gitu kan, yang dijaga adalah yang dijaga adalah makna gitu kan, yang penting itu. Ya. Kalau begitu ya sebenarnya kita tidak apa-apa, tidak mengikuti tanda wakaf yang ada di dalam mushaf ketika memang tidak merubah makna, tapi memang alangkah baiknya mengikuti sebagaimana yang sudah dirumuskan begitu. Ya, setuju. Jadi tadi yang kasusnya Nadifah pun yang ketika dia si anak ini kan dia berhenti di situ karena dia dengerin murotal ya kan, karena murotilnya baca seperti itu dan tidak sesuai dengan tanda wakafnya, tapi ketika memang dilihat ayatnya itu tidak bermasalah gitu ya, itu tidak apa-apa ya kan. Berarti gimana? Yang disepakati adalah ini ya, fokusnya yang penjagaan disepakati makna ya. Ijtihadi. Kayak ya maksudnya Udah kayak kita muktamar aja. ngalah-ngalahin MGD-nya di Lajnah. Yang disepakati pemahaman yang pembahasannya. kita ambil. Kalau yang aku tangkap tadi akhirnya, dan ya mungkin ini yang bakal aku pahami gitu ya. Tadi setelah ngelihat yang pembahasannya dari Nisa, terus yang dari tulisannya Nick, yang deskripsi Nick itu, terus emang aku baca yang di kitabnya Si Jawandi itu, aku memang baca di situ juga. Itu yang diusung sebenarnya dari pembahasan wakaf itu, memang kan keterjagaan makna. Jadi apalagi ketika dijelaskan sama Ibnul Jazari kalau tidak ada wakaf yang wajib ataupun haram gitu kan, selama memang tidak merubah makna. Jadi di situ kan memang menegaskan akhirnya ya ini pembahasan ijtihadi. Nah, tadi kalau kembali lagi ke permasalahanmu itu yang ketika Anda anak dia berhenti tidak sesuai dengan wakaf yang di dalam mushaf karena alasannya adalah dia mengikuti murotilnya gitu kan. Dilihat aja mungkin dulu apakah memang merubah makna ayat itu atau tidak gitu. Karena kalau memang semisalnya tidak, ya kembali lagi tadi ke basicnya kan, tidak apa-apa sebenarnya. Yang penting karena yang dijaga dalam pembahasan wakaf, kenapa sih kok pembahasan wakaf tidak itu sampai muncul ya kan, demi menjaga keterjagaan makna dan juga untuk mungkin upaya ulama juga untuk memudahkan orang-orang awam gitu kan, biar kamu nih berhenti di sini kamu. Tapi kalau memang lebih baiknya adalah mengikuti sebagaimana yang sudah dirumuskan gitu. Tapi ya tidak lantas berdosa ketika di situ ditulisnya lam di akhir ayat, yaitu kayak yang di Nick tadi ya, yang di MSI ya kan, memang banyak ya, walaupun masih pulang yang MSI ini yang Quran yang aku pakai masih bukan yang MSI sih, itu rata-rata di akhir ayat padahal ayatnya pendek itu lam lah gini, ayatnya pendek. Jadi kadang aku kayak terlalu yang mau wakaf tuh, sedangkan wakaf kan harus ngambil nafas ya, berhenti ngambil nafas pendek gitu sedikit, padahal sebenarnya kayak masih nyambung juga sebenarnya. Iya. Lagi dirumusin lagi kayaknya. Ya begitu. Nah, terus aku ada mau ini sih kemarin tuh ketika baca-baca masalah wakaf itu, aku pengen nyerempet juga nih ke pembahasan saktah. Karena aku juga ngelihat lagi di Instagram. Banyak banget ya ini. Tapi iya, gimana? Belum nyampe soalnya. Bukan yang kemarin kok. Diskusi dari Instagram kayaknya banyak banget. Ya kadang seliweran gitu. Jadi ini cowok dia baca kan kalau riwayatnya Hafiz itu saktah kita ada 4 ya. Hafiz Asim maksudnya.
Aja gimana Bunyai? Bunyai Sama aja, sama Iya. aja. Iya, sama-sama. Ya itulah riwayat Hafs itu kan ada 4 kan ya. Yang di Yasin itu apa sih? Saktah yang di Yasin apa? Apa? Qadina hada Mimbar Qadina Oh iya, hada Mimbar itu. Qadina hada itu. Nah, jadi si abang ini nih bacanya itu kan dengan nafas. Akhirnya di itu kan di apa namanya di ada netizennya itu yang ngekritik, loh kamu kok nafas itu kan saktah gitu. Terus akhirnya ngasih penjelasan kalau yang apa namanya nahan nafas itu ketika dia mau baca saktah. Nah, kalau dia mau baca wakof di kata tersebut, maka nggak apa-apa tanafus gitu kan. Nah, pas ketika aku lihat-lihat ternyata memang ternyata penjelasannya antara wakof dan saktah itu perbedaannya itu adalah dalam satu waktu. Dalam artian kalau wakof itu ketika dia mau berhenti dan membacanya itu tidak lantas dalam satu waktu gitu. Makanya di situ harus ada tanafus. Sedangkan kalau saktah itu dia berhenti di tempat yang seharusnya dia tuh nggak wakof. Di tempat-tempat yang dia tuh seharusnya nggak wakof. Dan dia itu mau baca dalam satu waktu. Makanya harus dipisah, dikasih jeda gitu kan. Biar secara makna nih kan, ada hubungan secara makna itu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan aku itu, apa namanya, kalau semisal kita kan kalau pakai riwayatnya Hafs ya, itu kan ada 4 saktah. Salah satunya yang di Yasin itu. Nah, ketika aku juga lihat di Maisuro tuh, di Farshul Huruf itu juga masuk itu Mimbar Qadina itu. Kok ke Farshul Huruf sih? Di pembahasan saktahnya. Di pembahasan saktahnya itu yang juga masuk. Dan di situ Bapak menuliskan memang ini apa namanya untuk yang di surah Yasin itu ketika mau dibaca saktah ya memang gitu ya tanpa nafas gitu, tanpa nafas. Nah, yang jadi pertanyaan aku adalah boleh nggak sih ketika kita kan membacanya nih, kita bacanya kan pakai riwayat Hafs ya kan, yang dimana di situ kita apa namanya kita tahu di situ ada 4 saktah ya kan. Nah kemudian akhirnya karena kita melihat dari pengertian saktah, nah saktah dan wakof itu tadi sebenarnya apa? Kalau saktah itu adalah ketika si qori ini pingin baca dalam satu waktu, tapi biar tidak bercampur, maksudnya biar nggak nyatu kalimatnya, akhirnya dikasih jeda sedikit dengan tanpa nafas. Sedangkan kalau kalau wakof ini memang ya berhenti di situ. Jadi kayak Mimbar Qadina, terus nafas, hadza mana gitu. Itu kan memang akhirnya tetap akan memisahkan kata tersebut kan. Bentar dulu, aku nyampe mana sih tadi pertanyaannya? Oh ya, jadi boleh nggak sih ketika imam kiroat kita itu mengatakan bahwa di lafaz tersebut ada saktah, ya kan? Salah satunya itu di surah Yasin itu, Hafaz itu kan ada 4. Nah, kemudian kita tuh bacanya tuh dengan wakof gitu. Gitu, Oh iya, ya itu paham. pertanyaan aku. Pemateri. Off cam materinya. Tolong pemateri kemana tolong? Jadi imam kiroatnya iya, jadi imam kiroatnya itu bilang sudah merumuskan. Imam kiroatnya itu sudah merumuskan bahwa ada 4 saktah, ya kan, di dalam bacaannya beliau itu. Kemudian karena kita melihat lagi definisi saktah dan wakof, akhirnya kita memilih apa namanya kita kayak oh ya untuk yang di Yasin ini bisa juga sih sebenarnya dibaca wakof gitu. Itu boleh nggak sih kayak gitu? Akhirnya kita di Yasin itu nggak baca saktah tapi bacanya wakof karena kalau ngelihat ke penjelasannya definisinya ya boleh-boleh aja sebenarnya, tapi kita ini ikutin bacaannya Imam Asim riwayat Hafs
sedangkan di situ ada 4 saktah katanya. Nah, itu. Kena nggak pertanyaan? Pernah bertanya juga, cuman belum nyari jawaban. Sama-sama. Bukan di ayat itu aja, di tempat-tempat saktah itu. Kayaknya kan mungkin hukumnya nggak Ya. satu ya, misalkan satu ayat itu harus saktah gitu ya. Kenapa? Harus nggak tahu, sambil nyari jawaban di Maisuro. Coba deh yang di Maisuro itu buka yang di pembahasan saktah itu. Kalau Apa? Saya lagi lihat. apa namanya? Soal itu ya, saktah dan nggak saktah, apakah bisa diterapkan kedua-duanya gitu kan? Dalam ayat yang memang ada saktahnya. Ya, betul. Nah, kalau di yang Al-Kahfi, Al-Kahf sama apa tuh namanya yang awal, apa lagi sih satu lagi? Kan ada yang kalau Balrona ini apa? Al-Mutaffifin. 37. Al-Mutaffifin. Oh, waktu laman waktu itu Al-Qiyamah sama Al-Mutaffifin. Yang Al-Qiyamah di tengah 27. yang di tengah ayat kan 3 tempat ya. Yang satu tempat itu di akhir ayat. Ya. Kalau mungkin di akhir ayat itu kan kita bisa memahami boleh dibaca wakof ya, karena tentunya itu di akhir ayat gitu kan. Kalaupun nggak wasol berarti ya boleh nggak saktah kan, kalau dibaca wakof maksudnya. Kalau gini, aku ulang deh. Saktah kan ada 4 ya yang dihafaz. 3 itu kan di tengah ayat saktahnya. Nah 1 itu saktahnya di akhir ayat yang di Al-Kahfi. Nah ketika di akhir ayat, contoh yang di Al-Kahfi ini, ketika kita baca wakof ya, tentunya kan kita nggak saktah. Dan itu boleh kan, karena dia posisinya juga di akhir ayat gitu. Nah sedangkan untuk yang lain gimana gitu kan, apakah boleh juga atau enggak. Nah ini kalau yang Al-Kahfi tadi aku udah sempat dapat materi itu, boleh gitu ya kalau berhenti di situ, berarti nggak saktah itu. Sedangkan yang 3 ini aku belum dapat, tapi akhirnya kayak bisa sambil ngerumusin ya, bisa sambil mahamin ya, apakah bisa juga dilihat dari maknanya gitu. Kalau memang maknanya nggak membatalkan ya, atau nggak merusak makna ketika berhenti di situ dan dimulai lagi di lafaz setelahnya dan itu nggak merusak makna, ya berarti boleh wakof di situ. Itu nggak sih? Contoh di yang Yasin kan qalu ya wailana memba'atsana min marqadina. Aku nggak tahu sih ya ini udah pas belum kalau wakof di sini dan langsung tidak di setelahnya. Kurang tahu. Sedangkan kalau di Al-Mutaffifin kan nggak pas ya. Masa kalabar tiba-tiba berhenti dan lanjut rona ala kan itu nggak tam wakofnya. Tentunya pasti kuliahnya juga lanjut gitu. Sedangkan ketika lanjut ya hafaz makanya ya saktah itu gitu. Karena kalau dia wakof nggak tam wakofnya, berarti opsinya hanya lanjut. Kemudian yang di kalau Yasin kan tadi belum tahu ya ini tam atau enggaknya itu dari segi tafsir dan bahasa Arabnya. Terus kemudian yang di mana tuh Al-Qiyamah itu juga wakilaman rok, itu kan di tengah kalam ya, nggak mungkin tiba-tiba wakilaman rok tiba-tiba tidak dari wakofnya. Itu kan juga wakofnya gitu. Berarti pilihannya hanya satu, wasol dan harus saktah aja dia. Ya saktah gitu. Nah, tadi juga yang yang di akhir ayat itu justru dia harus dibaca saktah ketika dia muwasol ya. Ketika dia nggak muwasol ya jadi dia wakof ya, nggak saktah. Ya kan? Tapi emang boleh. Mental ya aku. Itu boleh dilihat di grup. Tapi kalau seandainya kita berhenti selain pada surat Al-Kahfi yang 3 ayat yang ada saktahnya itu, boleh nggak?
berhenti ya, wakaf pada ayat yang ada saktahnya, selain dari Kayak di surat Yasin. Al-Kahfi itu Bukan. yang ada di pertengahan, boleh atau enggak? Itu aku Iya kayak yang di share di Yasin tadi grup ya. kan. Kayak misalnya tadi kayak Lima Mutafik, kodina Mimar hada Kodina, gitu kan. kan itu berarti bukan wakaf kan? Nah, kalau yang ada di pertengahan itu boleh nggak? Tunggu dulu. Asik, baru datang mampus sedikit. Itu. Ini wajah. Ini Nisa dapat Itu aku bukunya. Buku nge-share apa tuh ini, di Nis? grup tuh. Coba buka deh. Mbak Nisa, kamu tuh kenapa sih hobi banget ngirimin buku-buku online Keluar ini? tetap, tapi aku Masya Allah. Ini buku apa deh, Nisa? Judulnya? soal Tajwid Musawwar Aiman Rusdi Suwaid. Oh, ada terjemahnya Ada ya? versi Arab, ada terjemahannya. Iya, ini terjemahannya. Sebenarnya ada syarahnya, cuma saya lupa nama syarahnya. Waduh, berarti Oh, ini harus terjawab udah ya Jadi ini. intinya yang Boleh dua ini itu memang boleh. wajib ya, Mbak? Terus yang Memang duanya wajib harus berarti ya? disaktah gitu. Oh, iya. Oh. Berarti saya salah kemarin. Soalnya mikirnya ini boleh Bagaimana nih? dibaca. Boleh dibaca. Sakta atau enggak gitu. Pemahamannya salah. Oh, jadi yang di Al-Qiyamah sama Al-Mutaffifin itu Jadi ada yang wajib ya boleh, saktahnya ya? ada yang boleh, ada Iya, karena Di tengah kalam ya, masih nggak apa, dia nanti wakofnya jadi nggak bagus kan? Hah? Suaranya Natifah potong-potong, putus-putus. Dia ngomong apa sih? Natifah keluar. Jadi Pak ngomong apa? Nggak tahu. Kasihan Berhenti banget ya saktah Allah. pada alif. Berarti kalau wajib Nah. ya harus dibaca sakta ya, Mbak ya? tapi di yang pertama sama yang kedua itu boleh wakaf. Boleh wakof. Kalau yang 3, 4 harus saktah. Jadi pada kesimpulannya sakta itu mengikuti riwayat, nggak bisa ijtihad. Seperti itu. Iya, kalau saktah ya nggak sih? Kalau saktah. Nah, itu tadi kan yang jadi pertanyaan aku. Ternyata kalau dari sini, jadi memang untuk yang bacaan hafaz ternyata saktahnya walaupun dirumuskan ada 4, ternyata ada yang wajib, ada yang sunnah gitu kan. Melihat dari maknanya lagi kan tadi. Tapi kalau untuk penentuan saktah memang berdasarkan riwayat bukan? Iya. Maksudnya kita nggak bisa ijtihadi gitu kan. Maksudnya Nggak bisa. menentukan tiba-tiba di sini aku pingin saktah gitu. Berdasarkan riwayat. Nah, itu yang banyak orang-orang itu kayak masih belum mafhum gitu ya. Maksudnya ketika kita apa namanya? Loh, bisa Bentar semua ini 2 orang. Assalamualaikum. Kok pada bentar? Kamu tadi nanya apa, Fit? Apaan, Fit? Enggak, berarti kalau yang dari kamu ucapan itu ya pada akhirnya balik lagi ke riwayat ya. Kita nggak berhenti. Tapi beda halnya di surat Al-Kahfi. Kalau itu boleh berhenti karena memang ada di ayat terakhir. Terletak di, iya benar, di terakhir ya. Surat Al-Kahfi ayat berapa? Al-Kahfi ayat 18. Ayat 18. Sama Yasin, yang di Yasin itu hukum saktahnya itu Ayat berubah. 18. Yang mana? Al-Kahfi sama Yasin. Yasinnya yang ayat Ayat 52. 18 apa? 18 nggak ada. Bukan. Ayat 1. Astagfirullahaladzim. Aku Oh salah iya, lihat nomor surat. Berarti yang boleh wakaf itu hanya Al-Kahfi ayat 1. Sisanya Iya, sama Yasin yang ayat 52. Itu hukum saktahnya opsional. Jadi kalau kamu mau baca saat itu juga, jadi kamu mau wasol harus saktah. Saktah konsekuensinya kamu berhenti sebentar tapi nggak boleh nafas.
Tapi kalau kamu nggak mau wasol, mau wakaf di situ, boleh. Konsekuensinya adalah harus nafas gitu. Karena di sini dilihat ayat berapa Yasin? 52. 52. Tapi itu enggak ada tanda wakaf tahu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ada itu enggak ada wakaf. Yang Emang wakaf adanya itu. sakta. Adanya tanda sakta, ya kan? Kalau imam kita 2 bacaan ya, boleh sakta, boleh wakaf di situ. Iya. Nah, tadi kan Begitu, boleh sakta, boleh wakaf. Iya, tadi kan pertanyaan aku itu kan karena aku nemu fenomena kayak gitu. Untuk ada orang yang baca di surat Yasin itu dia wakaf. Kenapa kok aku bilang wakaf? Karena dia tanafus di situ, dia berhenti terus nafas ya kan. Terus akhirnya dia berhujahnya itu loh, baca saktah itu ketika kamu mau wasol, ketika kamu mau baca ayat itu dalam saat itu juga, lanjutannya itu saat itu juga. Jadi harus dipisah dan tanpa nafas, jadi saktah kan. Nah, tapi kalau kamu mau bacanya diputus memang, ya nggak apa-apa dibaca wakaf di situ gitu. Terus tadi makanya aku nanya, sebenarnya kan imam kita, ya imam kita kenapa? Nah, imam kita itu ya riwayat yang kita ikuti ya, riwayat Hafiz itu kan nentuinnya 4 saktah. Nah, itu harus dibaca saktah semua atau kita boleh nih ada yang dibaca wakaf. Nah, terus yang di-share sama Nisa itu ternyata riwayat Hafiz dari jalur Syatibiyah untuk 2 saktah yang tadi Al-Kahf sama Yasin itu ternyata saktahnya itu mubah alias opsional. Kamu boleh baca saktah ketika kamu mau baca ayat itu secara wasol saat itu juga, atau kamu boleh wakaf. Walaupun tandanya di situ tertulisnya itu saktah. Tapi untuk yang 2 lainnya, Al-Qiyamah sama Al-Mutaffifin, itu harus dibaca saktah. Pertimbangannya itu karena apa namanya? Karena maknanya itu masih belum sempurna dia masih di tengah-tengah kalam. Lu dengerin gue nggak sih? Lu jangan-jangan cuma benerin kerudung doang. Menurut Imam Hafiz riwayat Syatibiyah kan? Ya. Tenang aja, bukan cuma ngeliatin jidat. Iya itu. Doang. Jadi yang 2 itu akhirnya terjawab dah pertanyaan aku tadi tuh. Gak apa-apa, jadikan untuk yang Yasin sama di Al-Kahf itu. Ada yang nanya udah selesai belum? Tuh parah banget loh, Bu Nyai belum dimasukin. Mana sih Nadita? Sedih banget. Belum ada pemberitahuan ada yang mau masuk. Berarti yang tadi di Instagram tadi bener ya kali ini bener. Dia bacanya memang pas di Yasin itu. Nah, terus aku baru tahu kan, oh ternyata iya ya ketika aku ngelihat definisinya dari saktah itu huwa qat'us saut zamanan duna zamanil waqaf. Ini aku dapat dari ini nih, dari mana ya? Dari yang As-Sijawandi kayaknya ini, yang pengertiannya saket ini. Di situ juga ada kan pembahasan wakaf sama ininya. Min ghairi tanaffusin biniyati isti'nafi al-qiraah fil hal. Nah, itu yang aku akhirnya jadi dia biniyati isti'nafil qiraah fil hal. Jadi dia niat untuk melanjutkan bacaan qiraat itu dalam satu waktu. Jadi dia makanya harus dipisahnya gitu kan, harus dipisahnya apa sih? Ayat tersebut itu dengan jeda sebentar tanpa nafas dengan niat untuk melanjutkan bacaan dalam saat itu juga. Itu kalau yang saktah ya. Perbedaannya dengan wakaf itu cuma ini apa sih ini? Tanafus biniyatis nafil kiroah, tapi nggak ada fil halnya, cuma biniyatis nafil kiroah gitu kan. Nah, itu yang perbedaannya dengan wakaf. Kalau wakaf itu ya berhenti sejenak, mengambil nafas dan berniat untuk melanjutkan bacaan, tapi tidak ada penekanan fil hal di saat itu. Saat itu juga itu yang
aku dapat definisi dari wakaf sama perbedaan wakaf sama sakta itu. Nah, cuma akhirnya yang itu tadi pas timbul loh. Wakaf Kalau dari kita filhal itu? apa? Itu yang saket, yang sakta. Iya, maksudnya filhal itu dimaknai apa? Saat itu. Oh, saat itu Filhal, juga. saat itu juga. Makanya dia harus dikasih jeda gitu kan. Jadi kayak tadi itu mimma rokodina hadama. Nah, ketika aku mau baca hadama itu dalam satu saat itu juga, maka harus disakta tuh mimma rokodina hadama. Nah, tapi kalau aku nggak membaca hadama dalam saat itu juga, jadi nggak apa di wakaf mimma rokodina hadama. Nah, gitu. Itu khusus untuk ayat itu aja, Sam? Apa semua sakta? Nah, itu pengertian sakta secara umum. Pengertian sakta secara umum tuh seperti itu. Nah, tapi akhirnya kan kembali lagi tapi pada akhirnya balik lagi kepada riwayat. Nah, itu. Terus tadi kan pertanyaan aku, loh tadi orang itu tuh bacanya tuh hafes, tapi kita boleh nggak sih imam kita tuh udah netapin ada 4 sakta, terus kita karena kembali lagi ke pertanyaan apa ke dalil pengertiannya itu seperti itu, terus kita akhirnya ngikutin ya udah nggak apa wakaf. Ternyata tadi yang di share sama Nisa tuh kan Imam Hafiz sendiri pun dari jalur Khatibiyah punya 2 wajah itu tentang sakta. Ada yang wajib untuk 2 ayat itu dan mubah untuk 2 ayat yang satunya lagi itu. Alhamdulillah. Ya, sip. Terima kasih ya. Dik, belum foto. Belum dipoto ini. Mau tak screenshot kirim ke WA tapi nggak bisa nutupnya. Aku udah moto tadi. Oh, tapi belum ada muka Fitri sih. Fit. Udah ya, semuanya pasang aja. Ya Nadifanya gelap lagi. Tolong mukamu, Fit. Ini yang moto siapa? Sedih banget nih. Weh. Moto dulu. Ini Tapi kok nggak bisa gede ya? pakai HP. Ini pakai Terus gini. nongolnya cuma berempat. Punya Nadifahnya nggak masuk. Yang pakai Nggak laptop masuk. Kamu lihat dong, itu ada si Nadifa. Ada Iya, di Nadifah. akunnya nggak masuk. Di akunnya nggak masuk. Dihitungin dong, dihitungin. Tunggu. Ya, Tunggu kayaknya dulu, mana Isan sih yang aku? pas ininya. Nah, ini aku pakai laptop kok. Tunggu kok ini ya. 1, 2, 3. Biar ada bener. 1, 2, 3. Emang cewek ya cuma gini-gini doang. 1, 2, 3. Udah mental lagi. Hilang lagi. Ya udah, alhamdulillah lah. 1,5 jam. Iya, Lumayan. alhamdulillah. Tapi sangat bermanfaat Dan sih. sekarang PR buat baca apa yang dikirim sama kalian di grup. Jalan. Minggu depan siapa? Minggu ya siapa lagi? Nadifah. Nadifa. Nadifah apa? Aku Apa? kiroat aja kali ya. Mantap. Mantap. Siap-siap. Kebul. Siap aku mah. Mantun, Tadinya mantun. tuh mungkin ke kiroat yang khusus di Nusantara. Cuman nanti mungkin tetap di awal secara umum dulu kali ya. Buat pertemuan Oke. berikutnya lagi aja. Iya. Ya, memang itu. Sebenarnya gini nggak apa-apa. Misal kalian ya Nick nih, misal sekarang lagi ngebahas wakaf tidak. Kemudian nanti pas ketika gilirannya lagi mau ngelanjutin lagi semisal tentang wakaf tidak, tapi ada informasi baru atau ada permasalahan baru, Boleh itu nggak tuh kayak apa-apa. gitu ya. Jadi Nggak mesti harus beda topik, mau ngelanjutin pembahasan yang kamu sudah bahas, tapi dikembangin lagi, diituin lagi nggak apa-apa. Jadi, aduh kasihan dia hilang lagi. Ya udah deh. Nah, mari kita alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya. Oh, dia masuk lagi. Masuk lagi. Nadifah kita udah mau pada keluar. Kamu jangan kayak gitu, Fitri dosa banget. Parah banget. Alhamdulillah ya. Mau keluar. Oke. Ini minggu depan kalau aku kayak gini, kayaknya ditendang aja deh. Janganlah, bismillah lah. Disolawatin.
Oke, Ya. kita jumpa minggu depan. Ayo nih ditutup nih. Mari kita tutup dengan baca Udah ini. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga sehat-sehat semuanya, bahagia, sejahtera, berbatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi